Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat UT, perkenalkan nama saya Pamela Diagesha Fami dengan nomor induk mahasiswa 857777349. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, UPPJJ Semarang, Pokjaan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Pada hari ini saya akan membuat video praktik IPA di SD dengan kode PGDK 4107, modul 6 tentang gelombang. Kegiatan praktik yang saya lakukan yaitu percobaan ciri-ciri gelombang dan sifat pemantulan gelombang. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang saya gunakan ada selingki, ada benang kasur, ada karet gelang, dan ada kabel listrik. Berikut langkah-langkah percobaan. Percobaan yang pertama, saya menggunakan selingki dengan satu ujung saya ikat di tiang yang kokoh dan satu ujung saya pegang sendiri. Saya mengusik selingki ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah saya amati, selingki menunjukkan gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arahnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gerakan naik dan turun berbentuk bukit dan lembah. Percobaan yang kedua, saya menambahkan karet gelang pada bagian tengah selingki. Seperti percobaan sebelumnya, satu ujung saya ikat pada tiang yang kokoh dan satu ujung saya pegang sendiri. Saya menggerakkan selingki ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, karet gelang tidak ikut berpindah jauh bersama gelombang, dan karet gelang hanya bergerak naik turun di sekitar posisi semula. Ini menunjukkan bahwa selingki tidak ikut berpindah secara permanen. Percobaan selanjutnya, saya mengganti selingki dengan kabel listrik. Langkahnya tetap sama seperti percobaan 1 dan 2. Setelah saya amati menggunakan kabel listrik hanya mirip dengan selingki. Hasilnya tetap sama, yaitu gelombang transversal. Energi tetap dapat merambat sepanjang medium. Dan hasilnya membentuk bukit dan lembah. Percobaan selanjutnya, saya gunakan kabel listrik dan saya letakkan karet gelang di tengah kabel. Karena tidak ada gelombang, maka karet gelang tidak berpindah tempat. Ini berarti tidak ada energi dari kabel listrik. Saya rentangkan kembali selingki di lantai yang licin. Satu ujung saya ikat pada tiang yang kokoh dan satu ujung saya pegang sendiri. Kali ini kita mengusik secara berulang-ulang ke depan dan ke belakang secara cepat. Gelombang yang terjadi adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah arah getar medium sejajar dengan arah rambat gelombang yang akan menghasilkan rapatan dan renggangan. Percobaan yang pertama, saya melakukan percobaan pada bak yang berisi air. Lalu, saya menjatuhkan kerikil ke atas permukaan air. Setelah saya amati, gelombang yang terjadi di permukaan air adalah gelombang permukaan air. Saat kerikil menyentuh air, titik jauh kerikil menjadi sumber gangguan. Air di sekitar titik itu bergerak naik turun. Gangguan tersebut merambat ke segala arah membentuk lingkaran-lingkaran konsentris di permukaan air. Bentuk gelombangnya seperti riak melingkar yang semakin melebar. Percobaan yang kedua, saya merentangkan selingki sejauh 1,5 meter. Dengan ujung satu tetap pada tempat yang tidak bergeser atau disebut ujung terikat. Pada percobaan ini disebut dengan gelombang dapat dipantulkan. Ketika salah satu ujung selingki digerakkan sehingga terbentuk satu denyut atau setengah gelombang. Denyut itu akan merambat sepanjang selingki menuju ujung yang diikat. Setelah mencapai ujung tetap, denyut akan dipantulkan kembali ke arah semula. Sekarang, saya ikatkan benang yang panjangnya 1,5 meter dengan satu ujung selingki yang diikat. Dan satu ujung dipegang saya sendiri. Ujung selingki ini sekarang dapat bergerak bebas, oleh karena itu kita sebut dengan selingki ujung bebas.